Yogyakarta dikenal sebagai kota yang hangat dan penuh cerita. Terletak di selatan Pulau Jawa, Yogyakarta bukan hanya menjadi pusat budaya dan pendidikan, tetapi juga tujuan hidup bagi banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap tahun, ribuan pelajar, mahasiswa, dan pendatang datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan, bekerja, dan membangun masa depan. Kehadiran mereka membuat kota ini terus bergerak dan berkembang, terutama dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik dinamika tersebut muncul satu realita yang tidak bisa diabaikan. Dengan wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk yang terus bertambah, kepadatan menjadi bagian dari kota Yogyakarta hari ini. Kepadatan penduduk di kota Yogyakarta tidak hanya tercermin dari data dan statistik, tetapi dapat dilihat melalui kondisi permukiman warga, seperti Kampung Tegal Kemuning. Sebagai kampung yang berada di kawasan perkotaan, Kampung Tegal Kemuning memiliki struktur permukiman yang padat akibat keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian. Kepadatan ini mendorong warga untuk beradaptasi dengan ruang yang terbatas, di mana satu ruang seringkali memiliki lebih dari satu fungsi atau tumpang tindih dalam kehidupan sehari-hari. Di lain sisi, kondisi ini juga menimbulkan tantangan seperti keterbatasan ruang terbuka, potensi konflik penggunaan ruang, serta tekanan terhadap kualitas lingkungan pemukiman. Melalui Kampung Tegal Kemuning, kita dapat melihat bahwa kepadatan penduduk bukan hanya persoalan jumlah, tetapi tentang bagaimana ruang hidup dikelola dan dirasakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fatoni. Di sini kami akan mewawancarai salah seorang tokoh yang penting dalam Desa Tegal Kemuning. Baik Bapak, Ya, boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? dengan Bapak Yudi Karwanto. Oh ya, Bapak Yudi Karwanto. Bapak di sini itu menjabat sebagai Ketua RW ya? Iya, saya dari Desa Kemuning jadi Ketua RW Kampung Tegal Kemuning RW 08. Baik Bapak. Ya. Sejak kapan Bapak menjadi Kepala RW di Kabupaten Tegal Kemuning? Saya dari tahun 2018 sampai sekarang ini. Nanti mungkin insya Allah 2026 sudah ada pergantian. Bagaimana karakter wilayah kampung ini Pak? Ya, kalau karakter wilayah sini masyarakatnya sudah berbeda. Mudah lah untuk ditata, jadi tidak banyak ke permasalahan di masyarakat sini, tidak ada masalah gitu, jadi aman lah. Masyarakatnya yo rukun gitu, Damai ya, sangat tertata gitu. udah bagus lah. Nah, untuk warga di sini itu berapa kepala keluarga Pak? Keluarga ya 100 berapa ya kita? 100 kepala keluarga Kan 100-an ya dalam satu RW itu Pak. dalam satu RW. Ya kan ada di RT, ada kan dibagi per RT itu 38, 39, 40. Nah, yang 38 itu yang paling terbanyak, sekitar 55 kakak beberapa itu. Kalau dalam jumlah jiwa sekian banyak itu Pak, itu setiap tahunnya ada lebih banyak bertambahnya atau berkurangnya Pak? Selama saya menjabat itu lebih banyak bertambah Tadi warga sih ya. Jadi kan yang sepuh-sepuh sudah lama pada nggak ada. Terus yang mulai saya menjabat jadi RW dari 2018 itu banyak yang sudah mulai punya bibit-bibit anak-anak, itu mulai pada melahirkan, sudah nikah kan. Ya, paling enggak dalam waktu setahun kadang ada yang sampai 3. nah itu ada solusi nggak Pak? Atau cara agar
bagaimana toh warga ini biar tidak semakin beringgitan atau semakin padat gitu. Ya, intinya kita memberikan pengarahan pada masyarakat yang masih usia muda itu kan, ya kalau programnya naik dulu kayak Pak Harto dulu, program KB, jadi bukan KB besar kan itu, jadi KB itu meminit peningkatan pelahiran anak kan itu, jadi paling tidak bisa menekan ya penambahan penduduk kan itu. Ya kemarin ya ini itu sebenarnya seperti program KB itu kan yang KB sudah sadar sendiri kok, dari sekitar ini maksimal rata-rata ya 2 anak itu sudah rata-rata segitu di usia yang muda-muda itu 2 anak biasanya gitu, jarang yang sampai 4 sampai 5. Saya kan tadi udah muter-muter ke kampung sini Bapak. Nah itu gangnya kecil-kecil sekali. Apakah dalam gang tersebut memadai untuk aktivitas warga atau mungkin ada kekurangan mobilitas? Jadi kan kan di sini itu memang kecil, sama ya mau gimana lagi karena memang dulunya tanah ini kan punya satu orang di tidak rata-rata, ada kendala dan perkembangan di sekitar desa ini. Oh ya, itu macam-macam ya Mas. Termasuk ini kan kampung kuliner. Itu tambah pesat kemajuannya. Terus ada deklarasi kampung bebas rokok. Terus ada bank sampah juga ada. Jumlah penduduknya tetap Bertambah. Ya, ada meninggal, ada yang lahir. Ya. kalau perkembangan contohnya perkembangan jumlah penduduk kurang di 5 tahun ini Ya, itu berkembang, ada penambahan. positif dan negatifnya dari kepadatan pemukiman di sekitar sini apa Bu? Positifnya ya itu kampung kulinernya makin berkembang, ada yang jualannya tuh makin banyak, yang jualan makanan jajanan pasar, terus ya berkembang bagus sih. Kalau di pengelolaan apa Bu? Strukturnya dari mana? Bank sampah, iya, ini ada yang nabung botol plastik, ada barang-barang bekas itu ditabung. Ya setiap rumah itu ngumpulin. Iya, barang bekas nanti dikasihkan bank sampah. Yogyakarta adalah kota yang tumbuh dari pertemuan banyak harapan. Sebagai kota pendidikan dan budaya, Yogyakarta terus menarik pendatang dari berbagai daerah. Namun, di balik keramahan dan dinamika tersebut, kepadatan penduduk menjadi realita yang tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan. Di kampung Tegal Kemuning, kepadatan bukan sekedar angka statistik. Ia hadir dalam ruang hidup yang terbatas, namun tetap dipenuhi aktivitas dan interaksi sosial. Kepadatan membawa 2 sisi. Kehidupan sosial tumbuh lebih erat, ekonomi lokal bergerak, namun tantangan seperti keterbatasan ruang dan tekanan lingkungan juga semakin terasa. Melalui suara warga dan ketua RW, kita belajar bahwa kepadatan penduduk bukan hanya soal ruang, tetapi tentang bagaimana masyarakat beradaptasi dan bertahan bersama. Kampung Tegal Kemuning menjadi cerminan kecil dari wajah Yogyakarta hari ini. Kota yang terus tumbuh dan terus belajar.